Oke. Di saya malah nggak ada ya. Sudah muncul ya? Ya, sudah muncul, Bu. Oke, baik. Ya, jadi kenapa sih di saya malah munculnya ini? Ntar dulu. Standard. Oke, bentar ya. Kenapa ini saya tidak full screen? Oke. Tidak terbiasa pakai Zoom nih. Sudah kelihatan ya share screen-nya ya? Halo? Ya, udah kok, Bu. Oke. Ya, teman-teman, kita mau bahas nih pembahasan kisi-kisi US ya. Tapi sebelumnya saya memberi kesempatan kepada teman-teman dulu untuk memberikan komentar atau pertanyaan terkait kisi-kisi ya, nomor kisi-kisi 1 sampai 40. Itu bagian kisi-kisi mana yang dianggap paling susah ya setelah kalian setelah kalian mengerjakan soal TO2 dan pra-ujian, itu yang memang sudah dibuat sesuai kisi. Silahkan. Tentang apa, Jerome? Oh, proses pembentukan urin. Oh, oke. Terima kasih, Jerome. Yang lain. Yuk. Yang lainnya. Apakah sudah beres semua? Halo? Wah, ini responnya ini Pak Modes. Harusnya kesempatan ini menjadi kesempatan untuk bertanya ya. Jadi Ibu akan lebih membahas di bagian yang kamu memang merasa kesulitan. Kalau semuanya udah beres ya Ibu Puji, nggak perlu lagi ya pagi ini ya. Jangan seperti siaran radio, Bu Puji hanya menjelaskan, nggak ada respon, nggak ada ini. Ya, jadi harus ada umpan balik ya. Hari ini justru kesempatannya adalah untuk menanyakan bagian-bagian dari kisi 1 sampai 40 yang kamu masih belum paham. Bu, kalau saya animalia, Bu. Ya? Tentang animalia, Bu. Tentang animalia, oke. Dari Mario ya, animalia. Terima kasih. Siapa lagi? Ya, Bu, ini mau nanya yang sistem pencernaan terutama yang di lambung, Bu, yang strukturnya. Oh, oke. Oh, anatomi lambung. Iya, Bu, itu rada bingung sebenarnya sih. Wah, Ibu nggak nyiapin PPT-nya. Oke, ya udah nanti dibahas ya, anatomi lambung. Oke, Luis ya. Siapa lagi? Nah, ini kalau kamu perhatikan dari kisi-kisi nomor berapa ya? Nomor 19 sampai 40 itu materi atau 50% itu materi kelas 12 sebetulnya. Dan Ibu Puji sangat ingin ya kalian benar-benar materi kelas 12 itu menguasai betul. Karena itu berarti sudah ikut andil 50% di dalam memberikan nilai ya. Maka materi kelas 12 jangan sampai ada yang tidak paham. Apakah materi kelas 12 aman? Saya harus yakin mungkin itu. Kalau dari saya boleh membahas itu nggak, Bu, yang crossing over atau yang pindah silang, Bu? Oh, crossing over ya? Ya, terima kasih, Bu. Oke, ya, terima kasih juga, Gerard. Oke, ini ada 4 pertanyaan dulu ya, teman-teman yang lain. Nanti silahkan menyiapkan ya, bagian mana yang memang belum dipahami.
Oke, ini sebetulnya Ibu siapkan dari gizi 1 sampai 10, tapi saya akan prioritas mulai dari yang ditanyakan Jerome, semoga ada di PPT ya. Mekanisme pembentukan urin. Malah nggak ada. Oh, ada ya. Sudah kelihatan slide-nya? Mekanisme pembentukan urin ya. Jadi, mekanisme pembentukan urin itu kan terjadinya di nefron ginjal. Nah, ini struktur nefron harus kamu pahami dulu. Ya. Ini adalah glomerulus. Kemudian ini adalah kapsul Bowman. Oke. Lalu saluran tubulus setelah kapsul Bowman, ini saluran yang pertama namanya tubulus contortus proximal atau disingkat TKP. Supaya tidak mudah lupa ya. Jadi tubulus pertama yang berhubungan langsung dengan kapsul Bowman adalah TKP, kemudian akan berlanjut pada lengkung Henle. Nah, setelah lengkung Henle ini adalah pembuluh atau yang disebut dengan tubulus contortus distal atau TKD, dan akan berlanjut pada tubulus collecta. Lalu dari setiap nefron ini akan bermuara di kandung kemih ya, di rongga ginjal, di pelvis renal ya, di pelvis ginjal, akan bermuara di pelvis ginjal. Nah, setelah tahu struktur anatomi dari nefron, maka kita mesti paham mengenai mekanisme pembentukan urin itu sendiri. Pasti tidak asing. Itu ada tahap filtrasi, absorpsi, dan augmentasi. Ya, perhatikan di sini tempatnya. Jadi filtrasi ini tempatnya adalah di glomerulus dan berlanjut pada kapsul Bowman. Harus dipahami apa yang terjadi pada tahap filtrasi. Filtrasi adalah penyaringan ya. Sebetulnya yang mau dipisahkan adalah komponen darah dengan komponen non darah. Maka yang tidak boleh tidak boleh lolos dalam filtrasi adalah komponen sel-sel darah dan protein plasma. Itu tidak boleh lolos saringan. Ya, tetap harus ada di dalam pembuluh-pembuluh darah ini. Ya, itu. Maka harus dipahami ya bahwa tempatnya di glomerulus, lanjut kapsul Bowman yang masuk memang darah ya. Kemudian akan terjadi filtrasi, hasilnya disebut dengan nama urin primer atau disebut dengan filtrat glomerulus ya, karena terjadinya di glomerulus. Nah, tadi yang ditanya Jerome mungkin terkait komposisi ya. Komposisi dari urin primer itu apa? Ya, semua komponen ada kecuali sel darah dan protein plasma. Protein plasma itu contohnya apa ya? Contoh protein plasma? Membingungkan, oke. Nah, kalau asam amino itu adalah protein yang berasal dari zat makanan yang dicerna. Jadi kita makan telur, minum susu, sumber-sumber protein itu akan dicerna oleh enzim, kemudian akan menjadi monomer yang namanya asam amino. Itu adalah nutrisi yang nanti akan dipakai oleh tubuh untuk sintesis protein dalam tubuh kita. Tapi kalau yang disebut sebagai protein di sini, protein plasma adalah bukan asam amino, tetapi protein fungsional. Dia adalah albumin, ya, globulin misalnya, ya. Nah, albumin ini adalah penting sekali keberadaannya di dalam protein plasma untuk menjaga tekanan osmotik dan juga membantu di dalam transportasi zat. Ini nggak boleh lolos ya, albumin itu nggak boleh ada. Tapi asam amino masih boleh ya. Jadi komposisi dalam urin primer itu adalah ada asam amino, ada glukosa, ada air, ada vitamin, ada mineral, ya, ada juga zat sisanya ya seperti ada amonia, itu ada di situ. Jadi komponennya komplit kecuali sel darah merah dan protein plasma, contohnya adalah albumin.
Nah, kalau sampai ada kerusakan pada glomerulus, maka di dalam urin primer itu bisa ada albumin. Nah, itu kelainannya namanya albuminaria. Kalau ada darah di dalam urin primer itu bisa disebut dengan hematuria. Ya, adanya darah dalam urin. Itu satu kegagalan dalam filtrasi. Untuk tahap filtrasi, paham? Jerome sudah bisa membedakan albumin dengan asam amino ya. Asam amino itu masih boleh ya, karena memang dia lolos ya dalam filtrasi. Kemudian tahap kedua, teman-teman, reabsorpsi itu di sini tempatnya, di tubulus contortus proximal atau TKP. Hasilnya, nah bahan dasar yang masuk kan urin primer tadi. Hasilnya adalah urin sekunder atau yang disebut dengan nama filtrat tubulus. Nah, reabsorpsi ini dari kata apa? Re itu kembali, absorpsi diserap kembali. Yang diserap apa? Tentunya nutrien yang masih dibutuhkan, ya. Glukosa, asam amino, vitamin, mineral, bahkan termasuk air itu 98%, 99% di sini direabsorpsi. Ya, terus harus apa yang ada di dalam urin sekunder gitu ya? Yang di dalam urin sekunder ya air ada sebagian ya, amonia pasti ada, zat-zat sisa, vitamin berlebih, ya, mineral berlebih, itu akan ada di dalam urin sekunder. Paham ini? Jadi zat-zat yang dibutuhkan itu diserap. Jadi yang tidak boleh ada pada urin sekunder adalah glukosa dan asam amino. Glukosa itu 100% diserap untuk orang normal, ya, kecuali penderita diabetes. Ya, gitu. Asam amino juga 100% diserap. Nah, lalu berlanjut ke augmentasi. Augmentasi terjadinya di sini TKD dan berlanjut pada tubulus kolekta. Gitu. Apa yang terjadi pada augmentasi? Dikatakan augmentasi adalah penambahan zat sisa. Jadi benar-benar pada augmentasi ini konsentrasi zat sisa itu semakin pekat. Seperti amonia, ureum, kemudian mungkin ada orang yang ada asam urat di situ juga dikeluarkan. Ada vitamin yang berlebih, mineral berlebih. Air di dalam augmentasi ini akan diatur lagi ya, penambahannya untuk sampai jadi urin yang keluar itu tergantung dari pengaturan hormon ADH. Ya, hormon ADH itulah yang akan mengatur seberapa banyak air itu akan dikeluarkan dan seberapa banyak akan ditahan, tergantung dari berapa yang kita minum. Nah, urin yang sesungguhnya komposisinya ya tadi yang kita sebut, ada air, ada amonia, ada zat-zat sisa, ada vitamin berlebih, mineral berlebih, ya. Itu yang ada di urin sesungguhnya. Jerome, sudah? Memang berbeda-beda, tetapi hal yang mendasar, Jerome. Ya. Berarti tubulus contortus distal itu bisa buat reabsorpsi sama augmentasi ya, Bu? Oh, sebetulnya reabsorpsi itu boleh dibilang bisa sampai tubulus kolekta karena nanti air itu kan diserap kembali ya, tetapi pemisahannya itu dibuat seperti ini. Bahwa reabsorpsi sebetulnya memang lebih optimal di tubulus contortus proximal, kecuali yang air itu memang akan berlanjut pengaturannya sampai tubulus kolekta. Oke, makasih, Bu. Nah, tapi kalau mau dibagi secara tegas biasanya seperti ini, walaupun tadi khusus untuk reabsorpsi air itu masih akan berlanjut terus sampai tubulus kolekta karena pengaturannya di sini pada tubulus kolekta. Itu Vittorio ya. Nah, Jerome udah jelas? Jerome? Sudah? Apa itu? Oh, lengkung Henle ini juga terjadi reabsorpsi air di sini ya. Ini makanya ada panah H2O. Jadi tubulus contortus proximal Henle sebelum tubulus distal ini sebenarnya masih bagian dari proses reabsorpsi.
Henle ini masih boleh menjadi bagian dari TKP inilah ya, cuman dia bagian lengkungnya. Nah, yang sudah termasuk distal itu adalah pasca Henle yang naik, yang descendant. Setelah descendant ini sudah masuk ke TKD. Gitu. Bu mau nambahin, Bu. Ya, Ray? Jadi lengkung Henle itu ada buku yang ngomong kalau dia descending itu reabsorpsi air, kalau ascending dia reabsorpsi NaCl. Tapi beberapa yang lainnya lebih tepatnya kalau nggak salah ngomongnya yang tipis itu reabsorpsi air, sama yang tebel itu kan kelihatan kan, yang Henle yang deket ke augmentasi itu lebih tebel, itu reabsorpsi NaCl. Oke, ya secara spesifik begitu ya, Ray. Oke, terima kasih. Yang tebal adalah untuk reabsorpsi garam ya. Oke, terima kasih, Ray. Baik, apakah masih ada tambahan atau pertanyaan terkait ini? Karena ini masuk dalam satu indikator ya, ekskresi. Ya, oke. Sambil ini mungkin kalau nanti ada tambahan pertanyaan lanjut ya. Animalia, karena waktunya terbatas. Animalia itu sebetulnya juga secara spesifik ya teman-teman, yang akan ditanyakan terkait dengan lapisan embrional yang dipakai untuk mengelompokkan ini. Sudah ya, slide-nya udah pindah ya. Jadi berdasarkan lapisan embrional, ya, makhluk hidup itu untuk hewan dibagi menjadi kelompok dipoblastik dan tripoblastik, ya. Yang dipo itu hanya 2 lapis, ekto dan endo. Ini lihat, ini ektonya, ini endonya, ini endo. Tanpa meso ya. Sedangkan yang tripoblastik adalah punya 3 lapisan. Jadi dia ada ekto, ada meso, dan ada endoderm. Nah, ini kalian perhatikan teman-teman, sebetulnya nggak terlalu susah ya mengingatnya. Untuk yang diplo itu hanya 2 filum, yaitu Porifera dan Coelenterata. Maka di dalam pembahasan Avertebrata itu kan filum-filumnya urut ini berdasarkan perkembangan. Nah, lapisan-lapisan tubuh ini akan mempengaruhi kompleksitas dari jaringan dan organ-organ yang dipunyai ya. Nah, kita tahu seperti Porifera dan Coelenterata ini baru 2 lapisan tubuh, maka struktur tubuhnya juga sangat sederhana dibandingkan yang sudah tripoblastik. Nah, pembahasan kamu juga ini urut kan? Untuk tripoblastik itu mulai dari platyhelminthes. Oke, pindah ke sini. Bahwa untuk yang tripoblastik itu ada 3 kan, ada acelomata, dia tidak punya rongga tubuh. Pseudocelom ini mempunyai rongga semu. Lalu celomata ini mempunyai rongga sejati. Nah, anatominya kamu bisa lihat nih. Ektoderma, mesoderma, endoderma. Ini rongga usus. Kalau ada, tapi dia nggak ada. Ya, pseudocelom ini punya selom semu. Perhatikan di sini ekto, meso, endo. Lalu di sini antara meso dan endo ini ada selom. Ada rongga. Nah, apa bedanya dengan selom sejati? Kita lihat di sini, kamu bisa bandingkan gambarnya. Ekto, meso, endo, dan di sini adalah selom. Ya, struktur anatominya seperti itu. Nanti dilihat kembali, ya, dulu pernah dipelajari. Nah, yang masuk dalam kelompok acelomata tidak punya rongga tubuh itu adalah cacing pipih. Ya, seperti cacing pipih itu contohnya adalah planaria, cacing pita. Itu kan bentuknya pipih, dia tidak punya rongga tubuh. Platyhelminthes. Nah, Nemathelminthes itu sudah rongga semu, berongga tapi rongga semu. Yang termasuk Nemathelminthes itu cacing apa? Coba tolong disebutkan. Yang ingat. Nemathelminthes? Revata ingat Nemathelminthes?
Kelompok Cacing nematel. gilik kan, Bu? Hah? Cacing gilik, Bu. Cacing kremi. Cacing gilik. Ya, cacing gilik. Cacing-cacing yang parasit di tubuh kita, ya, ada cacing tambang, ada cacing apa ya, cacing askaris, cacing perut, itu masuk di dalam, atau cacing hati. Kalau cacing hati masuk di pelati ya. Nah, cacing gilik itu contohnya cacing askaris sama cacing tambang itu masuk di selom semu, ya, tripoblastik selom semu. Nah, yang masuk ke dalam selom mata atau punya rongga sejati itu juga kelompok ini. Kelompok apa ini? Segmented worm. Annelida, ya, annelida. Ya, cacing panah itu sudah punya rongga tubuh, ya. Jadi hewan paling sederhana yang sudah mempunyai rongga tubuh adalah kelompok annelida. Maka di dalam taksonomi yang termasuk tripoblastik selomata itu dari annelida sampai vertebrata, ya, sampai ke manusia itu sudah tripoblastik selomata. Ya. Nah, kalau berdasar lapisan tubuh itu nanti selebihnya dibaca sendiri ya. Kemarin sudah ada contoh soalnya, jadi kamu sudah harusnya sudah bisa ya. Dan mengingatnya mudah. Oh, tripoblastik itu porifera coelenterata. Kalau yang tripoblastik aselom itu pelati, pseudo itu nema, selom itu annelida, dan bahkan sampai ke vertebrata, sampai ke manusia. Kemudian tadi mengenai anatomi lambung ya, kebetulan saya tidak menyiapkan gambarnya. Nggak ada ya. Nah, teman-teman, untuk jaringan hewan, kamu sudah melihat dari TO2 dan dari praujian. Jadi yang ditanya bukan epitel, menghafalkan macam-macam gambar epitel, tidak seperti itu, tetapi lebih mudah harusnya ya. Jadi akan disajikan dalam bentuk anatomi organ. Bisa lambung, bisa usus, bisa juga itu jantung misalnya. Kalian harus mengenali, bagian paling luar kan pasti epitel ya. Cuman kalau sudah dipotong melintang, kamu mesti kenali. Lihat gambar-gambar anatomi, saya belum sempat nyalin. Misalnya, yang kemarin di soal praujian gambar apa ya? Joel. Kok Joel? Tadi yang nanya Luis. Apa Luis? Ada anatomi ya, itu kamu mesti perhatikan ada epitel, kemudian ada jaringan ototnya, ya kan? Misalnya dulu pernah keluar, itu sudah Ibu bahas di TO2, misalnya anatomi usus begitu ya, dia akan ada epitelnya yang bentuk epitel silindris lapis begitu, lalu ada jaringan ototnya, ada jaringan-jaringan yang lain yang menyusun. Intinya kalau kamu melihat sebuah anatomi harus mengenali jaringan-jaringan penyusunnya. Ya, dari bentuknya pasti akan kelihatan dong kalau epitel itu bentuknya seperti apa, ya kan? Kalau jaringan otot seperti apa, jaringan syaraf seperti apa, jaringan darah seperti apa, ya kan? Di situ. Atau jaringan limfoid yang penyusun sistem imun, di situ juga ada. Jaringan ikat juga terlihat. Lebih mudah. Nanti tolong dilihat, saya nanti kalau masih ada waktu saya cari gambarnya. Ya, Jerome? Oh ya, lambung ya. Kalau lambung berarti kamu harus tahu epitel ya, yang menyusun lambung, kemudian yang juga menghasilkan mukus ya, lapisan mukosa. Lapisan mukosanya harus tahu, kemudian tahu epitelnya, kemudian tahu sel-sel kelenjar penghasil enzimnya, bukan, ada epitel, asam lambung. Ada ya penghasil asam lambungnya. Kemudian pasti ada otot, karena lambung itu kan fungsinya untuk meremas, jadi harus ada otot yang memanjang sama otot yang melingkar seperti apa ya. Ada beberapa susunan ototnya. Lebih mudah daripada menghafalkan epitel menurut Ibu ya. Jadi memang seperti itu nanti ya.
sudah ada 2 kali latihan, ada 2 yang berbeda, yang dulu usus, lalu yang kemarin lambung. Ya, pelajari juga tentang jantung. Hampir sama sih, pasti terluarnya epitel. Terus kalau jantung juga karena dia fungsinya memompa, maka nanti juga fokusnya pada otot jantungnya yang mana, misalnya seperti itu. Lambung kan selain sekresi, dia juga untuk mekanik, maka juga pasti terkait dengan otot. Oh iya, Bu. Itu berarti yang jantung juga tentunya bagian paling luarnya ada juga kayak itu kan ya, ada kayak pelumasnya ototnya. Perikardiumnya. Iya, perikardiumnya. Nah, ya pokoknya anatominya ya, kamu perhatikan seperti itu. Oke, kemudian tadi ada pertanyaan apa ya? Oh, crossing over. Tadi apa kok ini saya nulis 50% ya? Itu mungkin maksud Ibu itu yang 50% itu yang materi kelas 12, Bu. Tadi. Oh iya, oke. Lalu kamu nanyakan tentang crossing over ya. Crossing over itu nggak usah bingung. Ini simple sekali ya, crossing over itu kan pasti terkait dengan tautan ya, temanya makanya tautan dan crossing over. Nah, contoh soalnya kan ada seperti ini, lalu pasti dalam kasus di tes cross, karena tes cross ini fungsinya untuk menguji, uji silang atau tes cross itu untuk menguji bagaimana gen-gen ini, yang heterozigot ini, apakah terletak di kromosom yang berbeda, maka akan berlaku Mendel bebas. Apakah dia itu tautan murni, maka dia itu tidak ada pindah silang kalau tautan murni, atau dia 2 hal, ada tautan dan pindah silang. Nah, Ibu Puji pernah kasih tahu, itu dilihat dari sebaran hasil tes cross ya, sebaran hasil tes cross. Kalau sebaran hasil tes cross itu di antara keempat macam fenotip itu sebarannya itu angkanya hampir sama loh ya, pasti nggak sama persis, itu berarti Mendel bebas. Kalau Mendel bebas berarti antara gen H besar dengan gen P besar itu terletak di kromosom yang berbeda. Demikian juga H kecil dengan P kecil itu di kromosom yang berbeda. Maka ada 4 kromosom. 1 kromosom membawa gen H besar, 1 kromosom pasangan homolognya membawa H kecil, P besar, dan P kecil. Ada 4 kromosom. Maka kalau di kromosom yang berbeda, kamu bisa membayangkan, oh ya sangat mungkin itu membentuk kombinasi bebas, acak. Nah kalau di tes cross acak itu memang nanti rasionya 1:1:1:1. Ini 60, mungkin di sini 59, mungkin di sini 63, mungkin di sini 12, kayak gitu. Hampir sama, 60, 62, 58, ya misalnya kayak gitu. Hampir sama. Nah, kalau dilihat gambar seperti ini, teman-teman, ini udah pasti apa kalau seperti ini? Sudah pasti? Kasus yang terjadi kalau angkanya seperti ini sudah pasti apa yang terjadi gennya? Tautan pindah silang, Bu. Tautan dan pindah silang, betul ya. Tautan dan pindah silang pasti. Maka kita kemudian menghitung. Biasa kalau ini ditanya pindah silangnya adalah, rumusnya pasti ingat dong, jumlah rekombinan dibagi seluruh kombinasi kali 100%. Nah, masalahnya mungkin masih ada teman-teman yang nggak ngerti mana yang parental, mana yang rekombinan. Nah, yang parental itu kan induknya ya, ini berarti hijau panjang. Itulah yang parental, dan coklat pendek. Inilah parental induknya. Kalau kemudian muncul kombinasi hijau pendek atau coklat panjang, itu adalah kombinasi baru. Nah, kalau dalam peristiwa tautan dan pindah silang, kombinasi baru atau rekombinan itu angkanya pasti jauh lebih kecil dibandingkan parental, ya. Kurang dari 50% yang tipe rekombinan.
Terus mungkin bingungnya mana yang tautan gitu ya. Nah, yang tautan itu lihat tipe yang angkanya besar. Itu adalah tautan. Berarti ini, yang 60 itu adalah hijau panjang. Berarti tautannya adalah H besar tertaut dengan P besar. Terletak di kromosom yang sama. Ini yang gede juga yang coklat pendek. Berarti gen H kecil tautan sama P kecil. Nah, kemudian nanti muncul angka yang ini, coklat panjang ini adalah hasil dari crossing over ya, lengan-lengan kromosom yang kromatidnya itu kiasma lalu berpindah. Simpel sekali ya. Nggak usah pusing tentang tautan pindah silang. Oke. Jelas ini? Ya Bu, cukup jelas. Jadi tadi untuk gen-gen yang bertautan itu tuh biasanya yang besar dengan besar ya Bu? Iya, parental, itulah letak tautannya. Itu yang harus kamu lihat. Oke Bu, artinya untuk yang gen yang pindah silang itu tuh beda lagi juga ya Bu? Yang pindah silang, dia karena berbeda karena dia pindah. Misalnya gen H besar dengan gen P kecil, itu kan pindah silang dia sebetulnya. Sebetulnya kan induknya H besar itu selalu dengan P besar. Tapi ini H besar kok bisa dengan P kecil, itu karena crossing over. Jadi terjadi crossing over antara H besar dengan P kecil. Gitu. Oke. Terima kasih Bu. Ya, oke, Gerald. Teman-teman, nah ini sesi 1 sudah, Jerome, ya, menyalakan mic. Kalau pindah silang, tidak pernah lebih dari 50%. Ya, bisa sih 20 ya, tetapi yang pasti bahwa nilai pindah silang itu tidak pernah melebihi 50%. Gitu. Kecil, ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Dari kalian? Jadi kalau kamu yang bertanya nih, lebih ini ya, menjawab kebutuhan gitu. Kalau enggak nanti Bu Puji ngomong terus, ternyata kamu udah nggak masalah gitu loh ya bagian-bagian itu. Ya kan? Silahkan sambil melihat-lihat kisi-kisi. Bu, saya boleh tanya nggak Bu? Ya silahkan, Damian. Saya mau nanya kayak yang tentang keanekaragaman Bu. Saya susah bedain, terutama yang pas di itu, yang di di tel lagi. Oke, ya. Nah, jadi kalau kita bicara keanekaragaman, memang dibutuhkan pengetahuanmu yang luas tentang keragaman makhluk hidup ya. Yang bisa diajarkan oleh gurunya adalah konsep dasarnya. Kalau konsep dasarnya udah ngerti, maka nanti perlu wawasan kamu mengenal dunia tumbuhan dan dunia hewan. Ya, tetap itu dibutuhkan. Misalnya ini ya, konsep dasarnya kan ini, bahwa keanekaragaman itu ada 3. Keanekaragaman tingkat gen, jenis, sama ekosistem. Ya kan ini udah tahu ya, kalau keanekaragaman gen itu masih dalam satu spesies sama. Maka pemahamanmu tentang macam-macam makhluk hidup yang masih satu spesies itu sangat dibutuhkan. Kayak ini misalnya, kamu disajikan gambar mangga, kalau kamu tuh nggak tahu bahwa ini masih satu spesies, nggak akan bisa jawab gitu ya. Gitu kan? Jadi mesti harus tahu. Kalau gambarnya misalnya salak pondo, salak Bali gitu ya. Salak apa lagi? Nah itu masih harus tahu bahwa salak ini sebenarnya masih bisa dikawinkan, maka masih satu spesies. Nah itu baru bisa menjawab. Misalnya disajikan jeruk Bali, jeruk nipis gitu ya, kan satu gede, satu kecil. Bedanya sudah sangat jelas itu, sangat mencolok ya, bukan hanya pada warna, bentuk, ukuran, tetapi itu ukurannya jelas berbeda. Maka kalau yang ditampilkan macam-macam jeruk itu sudah beda spesies, itu satu pengetahuan yang harus dipahami ya. Kalau ditampilkan gambar-gambar macam-macam ayam ya, macam-macam ayam itu masih satu spesies. Tapi kalau macam-macam burung itu sudah keanekaragaman spesies karena sudah beda spesies. Nah, itu berarti pemahamannya. Nah, tapi konsep pentingnya adalah keanekaragaman gen itu jika masih satu spesies.
kalau satu spesies itu biasanya ya banyak kemiripan, kalau toh berbeda itu hanya dalam hal warna misalnya ya. Nah, lalu keanekaragaman spesies ini sudah beda spesies. Kadang-kadang yang ditampilkan adalah dalam satu familia yang dekat seperti ini, misalnya kacang-kacangan. Ini ada pete Cina, kacang panjang, kacang tanah, jelas kamu tahu kalau ini keanekaragaman spesies. Misalnya variasi yang sesama kucing, ya, itu masih satu spesies. Variasi pada macam-macam anjing, itu masih satu spesies. Bu mau nambahin, Bu. Ya. Kalau keanekaragaman gen sama jenis tuh mungkin agak susah, tapi paling gampang ya. Dan ini pun agak ribet juga sih. Itu balikin ke nama latinnya. Jadi misalkan kalau waktu di ulangan itu kan ada anjing, nama latinnya kan Canis lupus. Canis lupus kan udah satu spesies tuh. Ya udah berarti dia keanekaragaman gen. Tapi kalau misalkan kayak katak itu kan nggak masuk dalam kelompok Anura kan semuanya. Nah, kan belum spesies tuh. Kalau belum spesies berarti dia keanekaragaman jenis. Sama kayak anggrek itu kan Orchidaceae. Nah, makanya dia keanekaragaman jenis. Kalau kupu-kupu kan Lepidoptera. Jadi dia keanekaragaman jenis juga. Jadi balikin aja ke bahasa latinnya sih buat saya. Betul sekali. Rifata mungkin cara mempelajarinya seperti itu ya, betul, bisa dipandu. Cuman agak masalah kalau teman-teman juga tidak paham bahasa latinnya ya, Re ya. Nah, bagus sekali. Kalau misalnya ditampilkan bahasa latinnya itu membantu ya. Tapi seandainya tidak ya benar. Oh, ini tingkat famili ya. Oh, kalau anggrek itu kan Orchidaceae itu famili, udah pasti keanekaragaman jenis ya. Oke, terima kasih Re ya. Nah, ini membantu ya tadi yang bertanya tadi Damian ya. Iya, Bu. Udah jelas? Tetap harus belajar mengenai melihat apa macam-macam makhluk hidup karena ini temanya keanekaragaman hayati ya. Ya, konsepnya pasti udah ngerti, tapi begitu contoh mungkin agak ragu-ragu. Ini kalau sesama anjing ini beda, ini variasi atau jenis sih gitu pasti. Bingungnya hanya di situ kan? Ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Lebih gampang Ibu Puji kalau pertanyaan dari kamu seperti ini ya. Kalau urut saya mau bertanya lagi, Bu. Ya, Gerald silakan. Mungkin boleh membahas terkait ini, Bu, yang osmosis yang hipertonik, hipotonik. Gitu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Oke, Gerald ya. Terkait dengan difusi osmosis. Semoga ada ya. Ada nih. Oke, konsepnya yang harus dipahami ini kan sedang bicara mengenai transport lewat membran. Jadi zat itu bagaimana bisa masuk keluar sel. Nah, struktur membran sel kita kan seperti ini ya teman-teman, fosfolipid bilayer. Maka melihat dari strukturnya, ini cara pengaturan keluar masuk zat itu bisa macam-macam ya, tergantung zatnya. Nah, bisa ada yang transport aktif, ada yang pasif. Yang aktif itu karakteristiknya adalah membutuhkan ATP dan melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke tinggi. Ya. Lalu yang pasif itu tidak menggunakan ATP karena hanya mengalir saja dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Maka tidak perlu ATP. Itu satu yang dipahami. Yang kedua, cara transport pasif itu ada difusi dan osmosis. Ya. Difusi dan osmosis. Nah, harus paham dulu apa itu difusi. Difusi adalah perpindahan zat dari hipertonik ke hipotonik. Oke, hipertonik ke hipotonik, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi mengalir saja. Nah, kalau molekulnya itu kecil-kecil, dia bisa melewati area fosfolipid ya, dia bisa lewat sini. Misalnya apa? Misalnya gas. CO2, O2 itu berdifusi. Misalnya
air. Air itu bisa berdifusi dari air tinggi ke air sedikit. Itu bisa lewat sela-sela ekor lipid yang sifatnya ini sebenarnya hidrofobik kan, tapi bisa lewat sela-sela ekor. Air bisa berdifusi. Nah, tetapi ada molekul-molekul besar yang dia bisa berdifusi tapi nggak bisa lewat sini. Nggak bisa lewat ekor lipid. Maka dia butuh saluran yang lebih gede, dibuatin jalan tol. Inilah difusi fasilitasi. Ya, butuh fasilitas yaitu kanal atau saluran berupa protein integral. Butuh fasilitas. Ini tetap pasif karena hanya mengalir dari tinggi ke rendah tanpa perlu ATP, hanya butuh saluran protein. Nah, difusi harusnya sudah paham ya. Nah, kalau osmosis itu adalah khusus perpindahan molekul air dari hipotonik ke hipertonik melewati membran semipermeabel. Nah, ini yang kecil-kecil ini adalah molekul zat terlarutnya. Kalau bicara konsentrasi kan melihat perbandingan antara zat terlarut dengan pelarut. Ini zat terlarutnya sedikit, ini zat terlarutnya banyak. Maka ini yang daerah kiri, ini A, kalau saya kasih A, ini adalah hipotonik, B-nya adalah hipertonik. Molekulnya, misalnya ini gula ya, ini air, ini gula. Nah, ini gulanya banyak, airnya lebih sedikit. Ini gulanya sedikit, airnya banyak. Maka yang akan terjadi adalah osmosis. Ya, molekul air itu akan bergerak dari air banyak ke air sedikit. Maka disebut difusi air kan. Tapi pengertian osmosis, kamu tahu osmosis adalah pergerakan molekul air dari hipotonik ke hipertonik. Jelas ini hipotonik, ini hipertonik. Nah, bergerak sampai dicapai kesetimbangan antara zat terlarut dengan pelarutnya. Ini sama. Sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Nah, di dalam tubuh kita, yang transport ini ya jelas air ini dengan cara osmosis ini. Ya, lewat membran semipermeabel. Paham ini untuk pengertian difusi osmosis? Lalu yang transport aktif itu contohnya adalah pompa ion ya, untuk memindahkan ion. Itu membutuhkan ATP ya, dan membutuhkan saluran protein. Ya, misalnya ini pompa natrium ini akan dipompa keluar, kalium akan dipompa masuk ke dalam sel. Ya, nanti dipahami sendiri. Kemudian mungkin yang ditanyakan terkait ini ya. Ini fenomena dari kasus osmosis ya, kalau suatu sel ditempatkan di dalam sebuah larutan yang berbeda konsentrasinya, maka apa yang akan terjadi, ya kan? Kalau ekstrim ya. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan kalau sel hewan ditempatkan di lingkungan yang hipertonik, misalnya larutan garam lebih dari 1%, maka arah osmosisnya keluar dari hipo, selnya hanya 1%, lingkungannya 2%, maka air akan berosmosis keluar, sehingga selnya mengkerut, itulah krenasi. Kalau isotonik ini yang diharapkan ya situasi ideal. Lalu hipotonik ini, kalau lingkungan luarnya hipotonik misalnya Aquades. Nah, kalau Aquades arah osmosisnya masuk karena ini 1%, ini Aquades 0%. Maka airnya itu masuk. Nah, sel hewan kan nggak punya pelindung ya, dia hanya membran, membrannya tidak mampu menahan tekanan airnya. Maka pasti akan berakhir pada lisis. Nah, kalau ini sel darah namanya hemolisis. Kalau sel-sel lain disebut lisis. Nah, kalau sel tumbuhan, beda istilah saja ya, kasusnya sama. Kalau ditaruh di lingkungan lebih dari 1%, airnya keluar sehingga membran plasmanya itu menjauh atau lepas dari dinding sel.
Sehingga ini nanti ngumpul di tengah gitu, copot dari dinding sel seolah-olah. Nah, itu namanya plasmolisis, lepasnya plasma membran dari dinding sel. Kalau ini ditaruh di aqueduct atau lingkungan luarnya itu lebih rendah ya, hipo, dia hanya akan berakhir pada turgid karena masih dilindungi oleh dinding sel yang kuat ya dari selulosa, ini mampu menahan air. Nah, fenomenanya seperti itu ya, kurang lebih. Nanti selebihnya dibaca kembali mengenai cara-cara transport lewat membran. Dari latihan soal TO2 dan praujian ini sudah keluar 2 kali dengan soal yang berbeda, bisa dipakai untuk lebih memahami ya. Seperti itu. Yes, apakah ada pertanyaan lagi? Osmosis, ya. Osmosis. Memegang peran penting ya untuk pergerakan molekul air kan memang osmosis. Nah, kalau zat-zat yang masuk dalam tubuh kita ya ada osmosisnya, ada difusinya, tergantung dari zatnya, ada transport aktif kalau ion-ion ya. Kalau molekul besar seperti glukosa, asam amino itu bisa dengan transport aktif, bisa dengan difusi fasilitasi. Itu kalau gas difusi, molekul-molekul kecil terlarut difusi, air osmosis. Semua dipakai di dalam transport membran dalam sel kita. Tadi kan itu kalau dicoba di dalam sebuah percobaan ya, seperti itu, untuk melihat mekanisme osmosis itu sendiri dan bagaimana pengaruhnya terhadap suatu sel. Maka sistem pengaturan dalam transport membran menjaga antara keseimbangan lingkungan internal dengan eksternal dalam tubuh kita itu perlu dijaga, termasuk tadi albumin itu juga menjaga konsentrasi tertentu di dalam plasma darah supaya bisa terjadi proses ideal yang diharapkan di dalam transport. Juga di dalam sel kita, kenapa garam harus dipertahankan ya? Kenapa harus itu juga untuk menjaga tekanan osmotik sebetulnya, supaya zat bisa yang harus masuk, yang harus keluar. Oke, kemudian adakah pertanyaan lagi? Ya. Yang hipertonik itu biasanya pakai larutan garam atau larutan gula, lebih dari 1%. Itu sudah hipertonik. Untuk percobaan. Itu, Jerome. Yang isotonik itu 1%. Kalau soalnya tentang 2%, 3% itu sudah hipertonik ya. Oke, ingat-ingatnya 1% itu yang iso. 1% zat terlarut. Kalau kita buat konsentrasi kan dilihat perbandingan itu adalah pelarut dibanding terlarut toh. Iya, kan memang di dalam sitoplasma kita komponen terbesarnya adalah air kan? Iya, tubuh kita itu komponen terbesarnya adalah air. Sitoplasma kita juga air, komponen terbesarnya. Oke, ada lagi. Kalau Ukomendel aman ya? Karena itu keluar. Bu, mau tanya dong, Bu. Ya, Erik, jenis. Misalnya di soal ditanya 50% laki-laki buta warna, itu yang ditanya itu kayak kemungkinan dia dapat laki-laki habis itu buta warna atau kemungkinan dari seorang laki-laki dia buta warna gitu. Soalnya bahasanya kadang membingungkan gitu, Bu, bahasa soal. Gimana? Misalnya gimana, Erik? Misalnya ada yang kemarin praujian itu ada buta warna, Bu. Terus ada wanita buta warna sama pria normal. Habis itu ditanya kayak kemungkinan menghasilkan anak laki-laki buta warna 50%. Oh, oke. Itu jadinya kayak yang ditanya itu kemungkinan dapat laki-laki habis itu buta warna atau kemungkinan anak laki-lakinya buta warna gitu. Oke. Ya, jadi ini kalau bicara soal genetika ya teman-teman,
harus dibaca dulu, dibaca baik-baik ya, karena kalimat dan pemilihan kata itu akan sangat menentukan apa yang ditanyakan. Benar ya, yang agak membingungkan terkait dengan penyakit tertaut seks, karena muncul peluang laki-laki perempuan, itu peluangnya dibedakan gitu ya, beda dengan yang autosomal. Nah, ini peluang laki-laki perempuan dibedakan. Maka kalau misalnya perkawinan perempuan buta warna dengan laki-laki normal begitu kan, maka nanti anaknya itu kan ada ya, mungkin dalam peluangnya ada laki-laki normal, ada laki-laki buta warna, ada perempuan carrier, perempuan buta warna misalnya, atau perempuan carrier misalnya begitu. Nah, maka tergantung ya, kalau ditanyakan misalnya berapa persen keturunan tersebut anak laki-lakinya buta warna. Itu pertanyaan satu. Berapa persen anak laki-lakinya buta warna? Berarti kalau pertanyaannya berapa persen anak laki-lakinya atau anak laki-laki mereka itu buta warna, itu artinya pembuat soal menanyakan peluang dari laki-laki saja. Ya kan? Berapa persen anak laki-lakinya buta warna? Itu berarti pembuat soal menanyakan dari laki-laki saja loh. Berarti kalau tadi diperoleh laki-laki normal, laki-laki buta warna, sebenarnya peluangnya dari seluruhnya kan 25%. Tapi karena hanya ditanya berapa anak laki-lakinya akan buta warna, maka itu peluangnya dari laki-laki saja. Maka kamu menjawabnya 50%. Kalau kalimatnya begitu. Tapi kalau pertanyaannya begini, berapa persen pasangan tersebut akan mempunyai anak laki-laki dan buta warna? Berarti peluangnya berapa kalau pertanyaan kedua? Peluang laki-lakinya kan setengah. Ya, peluang buta warnanya, nah itu kan berarti dari seluruh peluang. Jadi peluangnya adalah hanya 25%, karena peluang anak perempuan diperhitungkan. Karena pertanyaannya berapa persen pasangan tersebut akan mempunyai anak laki-laki dan buta warna. Padahal dia juga punya peluang anak perempuan, maka peluangnya menjadi 25%. Apakah menjawab ya? Halo? Tadi siapa yang nanya? Iya Bu, tapi kemarin soalnya itu saya ingat bahasanya itu berapa keturunan mendapat anak laki-laki buta warna Bu, nggak pakai anak laki-lakinya, nggak laki dan buta warna gitu Bu soalnya. Berapa persen pasangan itu akan mendapatkan anak laki buta warna gitu kan? Iya Bu. Nah, kalau begitu kamu harus jawab berapa itu? 50 apa 25? Misalnya tadi ada 4 peluang. Berapa mereka akan mendapatkan anak laki-laki? Dirasakan coba sekarang. Berapa mereka akan mendapatkan anak laki-laki buta warna? Itu berarti peluang. Menurut bahasa saya sih, saya mikirnya 50% Bu. Peluang anak perempuan kenapa dihilangkan? Itu sama dengan pertanyaan Ibu yang kedua. Berapa mereka akan mempunyai anak laki-laki buta warna? Itu kan berarti dia masih punya peluang anak perempuan kan kalau seperti itu. Tapi kalau saya tambahinnya, anak laki-lakinya, nah itu baru tertunjuk pada laki-laki. Gitu Erik. Tapi kalau berapa akan mempunyai anak laki-laki buta warna? Nah, anak perempuannya masa nggak dihitung? Dia masih punya peluang anak perempuan loh. Gitu. Tapi kalau anak laki-lakinya atau anak laki-laki mereka, itu berarti sudah tertunjuk pada peluang laki-laki saja. Begitu. Erik sekarang udah bisa membedakan belum? Oke Bu. Nah itu masalah kepekaan merasakan bahasa ya, tapi ya kata kuncinya itu sih kalau Ibu Puji kasih tahu. Kalau adanya atau mereka itu berarti tertunjuk dari laki-laki saja. Tapi kalau masih terbuka kayak tadi itu peluang perempuan harus dihitung. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan. Semakin banyak pertanyaan, semakin baik supaya jadi banyak ya yang dibahas.
Tapi sih saya senang kalau sedikit pertanyaan dari teman-teman sudah bisa memahami kisi-kisi itu. Lalu kemarin saya belum dapat laporan nilai tentang nilai praujian, tetapi kalau nilai TO-nya masih belum ya, ketuntasan TO kedua masih 37%. Masih sangat mengkhawatirkan, tapi saya berharap praujian kemarin kayaknya wajahnya wajah-wajah ceria begitu ya. Saya sangat berharap karena kisi-kisinya udah jelas, kamu juga bisa menjawab soal-soal. Itu. Nah, apakah ada pertanyaan lagi? Saya ingin tanya, Bu. Christophorus Hans ya. Halo, Bu. Ya, halo. Ya, silakan. Saya boleh tanya mengenai soal PAT kemarin nggak, Bu? Yang tentang, jadi ada kelainan pada pembuluh darah. Nah, di gambarnya sih itu bisa, jawabnya bisa trombus, bisa embolus, Bu. Itu gimana ya? Ya, oke. Kalau embolus itu dia bergerak bedanya. Jadi akan gambarnya biasanya akan ada panah gitu ya, dan dia biasanya tidak kalau embolus itu biasanya memang trombus itu bisa berdampak nanti pada embolus. Kalau trombus itu gumpalan darah atau bekuan darah yang diam menyumbat. Tapi kemudian mungkin nanti akan ada serpian atau pecah gitu ya trombusnya itu, lalu dia akan bergerak. Nah, bedanya nanti kalau embolus itu ada panah. Dan biasanya tidak sampai menutupi penuh ya. Kayak kemarin kan gambar Ibu penuh tuh dan henti gitu. Nah, itu mengarah pada trombus sebetulnya. Tapi kalau ada anak panah itu berarti dia bergerak. Masa sih? Oke, nanti saya cek ya. Tapi untuk membedakannya begitu ya. Kalau untuk yang emboli itu ada gumpalan yang pecah gitu dari gumpalan besar, terus itu bergerak. Ada panahnya, dia mengalir gitu. Tapi kalau trombus itu menyumbat, dia berhenti. Gitu. Nanti saya lihat lagi deh soalnya kalau misalnya nggak ada petunjuk jelas ya nanti gampang lah bisa di gitu. Tapi konsepnya di situ ya, kalau emboli bergerak, trombus diam. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, ada lagi nggak pertanyaan? Atau saya tunjukkan slide demi slide? Oh, Nathan? Ya, tanya lagi? Enggak, Diki, Bu. Mau nanya, Bu. Diki, ya, Diki. Silahkan, Diki. Itu ada soal kalau nggak salah pembelahan sel, Bu. Saya bingung itu antara profase mitosis atau profase 2 meiosis, ingat saya, Bu. Kayak itu kan kromosomnya biru gitu. Masalah saya lihat dari sel-sel lainnya itu yang satunya itu mitosis, yang satunya meiosis. Jadi saya tidak tahu itu merujuk kemana, Bu. Oke, ya nanti gambarnya saya lupa ya gambarnya seperti apa itu soalnya Bu Ingrid. Cuma begini, membedakan profase, kamu tadi yang tanyakan perbedaan apa? Profase satu atau mitosis sama meiosis 2. Ya. Nah, antara mitosis dengan meiosis 2 memang mirip sekali. Mirip sekali. Nah, yang bisa dipakai untuk membedakan adalah gambar kromosomnya sebetulnya. Ya. Kalau mitosis itu profasenya masih diploid. Pasti ya, berarti kalau diploid itu berpasangan. Pasti punya pasangan ya, ada gede sama gede, kecil sama kecil. Homolognya itu masih ada. Tapi kalau profase 2 itu kromosomnya sudah menjadi haploid. Walaupun ini jumlahnya genap sama-sama 2, tetapi satu gede, satu kecil. Ini bukan pasangannya, ini adalah haploid. Satu-satunya pembeda adalah itu, atau dilihat dari kromosomnya ada crossing over-nya. Kalau hasil dari meiosis ini gambar kromosomnya ujung lengannya pasti ada belang-belangnya, karena itu ada crossing over di profase 1. Kalau di sini nggak ada. Selebihnya kita nggak bisa bedain memang, Diki. Maka nanti, apakah di soal kemarin nggak ada petunjuknya mengenai gambar kromosomnya? Kemarin sih saya ingat warnanya sama, tapi memang benar kromosomnya itu satu gede, satu kecil, Bu. Nah, ya itu ya. Jadi
satu gede, satu kecil itu adalah menandakan itu bukan pasangan, itu adalah haploid, dan itu ciri dari profase 2. Kalau profase 1, ya, profase 1 pasti sama seperti ini, oke? Ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Bu. Siapa nih? Ada lagi? Mungkin saya mau nanya yang ini Bu, yang Apa? buat Hardy Weinberg Bu, masih konsepnya mungkin ya, yang buat di soal esai itu. Oh, Hardy Weinberg, yang anu ya, yang dikisi-kisi buat soal esai Bu. Oh, oke. Ya, Hardy Weinberg. Aduh, ini di sini itu nggak ada ya. Ntar, ada apa enggak ya? Hardy Weinberg itu ada 3 sebetulnya, 3 pola ya. Nah, ini ada di rumus dasarnya adalah ini ya. P plus Q sama dengan 1. Nah, P ini adalah untuk frekuensi gen dominan P-nya. Q-nya adalah frekuensi gen resesif. Nah, P plus Q sama dengan 1, ini untuk alel sepasang, ya, untuk kasus albino, untuk kasus anemia sel sabit, untuk kasus talasemia, untuk kasus cacat mental atau fenilketonuria, itu pakai P plus Q sama dengan 1. Jadi kalau ada soal, misalnya di dalam suatu populasi dijumpai 4 penderita albino dari 10.000 populasi. Maka yang harus kita cari dulu adalah frekuensi gen resesifnya. Paling mudah adalah mencari frekuensi gen dari resesif. Walau nanti misalnya soal diketahui yang dominan. Kenapa? Karena kalau yang resesif ini kan memang langsung di akar, langsung ketemu. Oh, berarti 4/10.000 ketemu 0,02. Ya. Q-nya. Karena kan Q kuadrat sama dengan 4/10.000. Maka Q-nya sama dengan akar dari 4/10.000, ketemu 0,02. Kita sudah menemukan, oh, frekuensi gen albino atau Q-nya adalah 0,2. Maka frekuensi gen dominannya ya tinggal dikurangi 1 minus 0,2, ketemu 0,8. Jadi untuk kasus apapun yang dicari lebih dulu adalah frekuensi gennya, dan mulai dari yang resesif. Gitu kan? Itu harusnya sudah paham. Begitu sudah tahu frekuensi gennya, maka misalnya ditanya berapa yang carrier, gitu kan? Nah, tinggal masukkan ke dalam rumus turunan ini. Turunannya adalah P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Ya kan? Nah, P kuadrat inti untuk carrier, Q untuk Q kuadrat untuk resesif. Nah, kalau carrier berarti tinggal masukkan pada rumus 2PQ. 2 kali peluang gen dominan tadi 0,8, peluang gen resesif 0,2, sudah ketemu, ya kan? Kalau dicari berapa populasi tinggal dikalikan 10.000. Itu untuk P plus Q sama dengan 1. Nah, kalau untuk kemarin golongan darah yang ditanya, ya kan, berarti pakai rumus P plus Q plus R sama dengan 1. Karena ada 3 alel, ada IA, B, ada I0. Maka ini tambah 1 lagi R. Hah? Ini jelasinnya enak di sini ya. Begitu keluar soal kayak babi. Hey, siapa yang bilang soalnya kayak babi? Griffin? Halo, siapa tadi? Bu Puji. Halo, ya. Bu, kita sampai jam 8.55 ya, Bu ya? Ya, tapi mohon maaf tadi siapa yang bilang kalau jelasin enak soalnya kayak babi? Ya, nanti kalau soalnya setelah itu mau dipakai fisika. Jam saya sampai jam 9 di jadwal. Nah,
Oh, 5 menit pergantian ya. Teman-teman begini ya, saya menanggapi, nggak apa-apa. Ya mungkin kamu merasa, ini kayaknya kok gampang banget begitu soal. Nah inilah yang namanya, kamu harus mampu membuat sebuah analisis, berpikir kritis di situ ya. Karena kita nggak mungkin, apa ya, terus persis seperti yang disampaikan, tetap harus ada proses berpikir di situ ya. Tapi yang memang teman-teman harus kuasai adalah konsepnya. Begitu saya tahu P plus Q plus R sama dengan 1, cara mengerjakannya gimana? Saya lanjutkan. Selalu yang harus kamu cari adalah yang dari O, golongan darah O. Cari dulu I0, I0 atau R kuadratnya itu harus dicari dulu. Karena kalau golongan darah O itu udah langsung ketemu. Misalnya O diketahui 40 per 10.000 atau berapa ya. Langsung yang kamu cari adalah R-nya, O-nya langsung di akar, R-nya langsung ketemu. Nah, nanti setelah itu yang kamu turunkan adalah rumus dari misalnya A plus O ada berapa populasi. Begitu O-nya udah ketemu, kamu tinggal cari A-nya, udah ketemu A-nya. A sama O ketemu, tinggal cari B-nya. B-nya adalah 1 minus frekuensi gen I0 dikurangi frekuensi gen IA, ketemu IB. Udah begitu frekuensi gen IA ketemu, IB ketemu, I0 ketemu, mau ditanya apapun, tinggal kita masukkan rumus. Oh, ditanya AB berarti 2 PQ. Ya, ditanya A heterozigot 2 PR. Misalnya seperti itu ya. Kalau apakah ada pertanyaan lagi nih terkait hukum Hardy? Tadi yang nanya siapa? Kristo ya? Rafael? Iya Bu, berarti kalau misalkan dari ulangan kemarin kan 160/200 itu yang dominan kan Bu? Berarti cari carrier-nya 40/200 gitu ya? Jadi resesif. Iya, carinya selalu dari resesif ya. Kalau soal yang itu memang pengerjaannya ya kamu pinter matematik lah ya. Tapi yang sebenarnya paling mudah itu kalau diketahui dari resesifnya dulu. Kalau yang diketahui dari dominan tanpa O-nya diketahui, agak rumusnya agak lama pengerjaannya. Tapi tetap kalau ada 2 diketahui itu bisa dicari. Ya, misalnya A dan O itu bisa dicari. Begitu ya. Sabar ya teman-teman ya. Saya tidak mau kamu berputus asa seperti tadi. Tadi siapa jujur yang ngomong soalnya kayak babi? Saya Bu, saya lagi main di rumah Gripin Bu. Ya siapa? Abel Bu, Abel Ritung Bu. Nah, gimana? Kamu mau kasih masukan soal kayak babi? Enggak Bu, enggak. Maksud saya enggak kayak gitu Bu. Gimana? Coba. Ya. Kamu paham nggak dengan yang dijelaskan? Saya paham Bu, yang bagian ini saya paham Bu. Cuman emang pas ujian kemarin saya nggak bisa ngerjainnya, nggak tahu saya jadi bingung. Ya oke teman-teman, jadi Bu berpesan ya nanti Bu, ini maaf terutama. banget Bu, sumpah Bu, saya jadi nggak enak sama Ibu, maaf Bu. Baru maksud Bu. Ya oke. Saya mau kasih tahu teman-teman untuk ujian nanti, saya harap tidak usah panik ya, apalagi nanti ada soal PG dan esai. Ya, PG-nya 35 nomor, esainya 5. Maka butuh ketenangan di dalam menghadapi soal ya. Yang pasti kisi-kisi sudah diberikan dan ini agak tertutup, pelajari sesuai kisi-kisi. Baca soal dengan tenang tapi perhitungkan waktunya. Ya, bisa mungkin mengerjakan esai dulu kalau misalnya 5 nomor, 1 soal itu 6 menit, begitu kan 30 menit kamu target untuk mengerjakan esai itu selesai dan rapi. Jangan berlama-lama di 1 soal ya. 30 menit untuk esai, kamu masih punya waktu 90 menit untuk menjawab soal PG. Baca soal baik-baik karena kita masuk juga di dalam tema literasi ya. Jadi banyak soal yang akan ada stimulusnya, kamu harus membaca dulu. Walaupun mungkin yang ditanya gampang, jangan keder melihat soal ada banyak tulisan. Ya. Baca dulu, dipahami, padahal mungkin yang ditanyakan itu sesuatu yang sederhana dan mudah. Jangan panik dengan soal yang panjang ya. Maka kalau kamu panik, ya kamu tidak akan bisa mengerjakan soal dengan baik, lalu soal yang mudah jadi nggak ngerti kayak tadi ya. Sebetulnya soalnya konsepnya gampang, tapi karena kamu panik jadi nggak ngerti. Selebihnya,
2. Selalu kalau heterozigot jangan lupa ini dikalikan 2 karena peluang kemunculan heterozigot 2 kali lebih besar dibanding yang homozigot. Ini. Nah, itu yang suka bikin salah karena jawaban yang tidak dikali 2 selalu kalau saya bikin soal selalu saya beri. Jadi kamu cari ya ada cocok nih gitu ya. Harus kali 2. Gitu ya. Bu. Nah, ini Sorry Bu, saya mau nanya dong Bu, kemarin kan disuruh bawa kalkulator ya Bu, buat biologi. Iya, terus kemarin saya mau nanya Bu, itu gunanya kalkulator itu buat ngitung yang mana ya Bu? Soalnya kemarin saya pakai kalkulator buat soal yang itu. Terus kan kalau nggak salah resesifnya itu kan Q-nya itu Q kuadrat 0,2 kalau nggak salah. Nah itu kalau 0,2 kalau diakarin kan kalau dibikin jadi desimal kan berantakan kan Bu? Nah itu, ya oke, betul teman-teman. Nah gini, sebetulnya biologi sih saya selalu konsisten nggak pakai kalkulator. Cuma kalau hukum Hardy itu kebetulan pembuat soalnya tidak mencari angka yang mudah di akar, 0,2 di akar kan berantakan. Nah itu maka kemarin diminta bawa kalkulator, karena kita nggak bisa ya. Nah kalau misalnya nanti ujian nggak boleh pakai kalkulator, itu pasti guru sudah mempertimbangkan angka-angka yang mudah di akar, kayak 0,4 gitu-gitu. Udah, nggak usah panik terkait itu. Bukan itu Bu. Kemarin tuh masalahnya yang pakai kalkulator justru malah salah. Gitu Bu. Wah, saya nggak, oke. Salahnya kenapa? Soalnya kalau misalkan saya nggak tahu ya Bu, pokoknya kalau pakai kalkulator dapetnya 0,49 hasil akhirnya. Habis aku kemarin bulutin ke 40. Iya. Tapi ternyata kalau misalkan kalau nggak salah 0,2 kemarin akar 5/5 ya kalau nggak salah, aku lupa. Kalau pakai itu bisa Bu dapat 100. Waduh, nanti saya kasih masukan ke Bu Ingrid ya, itu soalnya Ibu Ingrid. Tapi yang pasti teman-teman yang penting konsepnya dipahami, tidak akan terulang di soal ujian harusnya ya. Harusnya pakai kalkulator, pakai hitungan manual, hanya ada satu jawaban yang betul. Kalau nanti itu benar seperti itu, ya nanti soalnya harus jawabannya diperhatikan ya. Terima kasih masukannya ya, Omer. Tapi konsepnya udah paham ya sebetulnya? Iya Bu, paham. Itu yang paling penting. Nanti sampai seperti itu terjadi, oke? Baik teman-teman, ini waktunya sudah pukul 9. Tadi saya sudah diingatkan sama Pak Modes. Semoga nanti bisa mendapatkan yang terbaik ya. Selamat mempersiapkan. Pesan Ibu Puji tadi ya, tidak boleh panik lihat soal, atur waktu 30 menit untuk pengerjaan esai, 90 menit untuk PG. Gitu ya, karena soalnya ya itu ada 5 esai. Di latihan-latihan kan kamu belum ketemu kombinasi PG esai ya, baru PG terus. Jangan panik. Gitu aja, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Pak Modes. Terima kasih, Bu Puji. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Bu. Terima kasih Pak.